Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, dimanapun berada. Selamat datang di channel saya, Haji Muhammad Yusin. Kita saat ini berada di Masjid Nurul Iman ya, untuk melaksanakan Isra Mi'raj. Ayo bisa guys. Saya mengingatkan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.
anda yang mampu dan kepada Allah ini. Atas itu kita kepada Allah SWT atas nikmat dan dayanya, terutama nikmat kesehatan serta nikmat kekuatan, sehingga pada malam yang berbahagia ini dengan rasa kesejukan kita sama-sama dapat hadir di rumahnya Allah ini dalam rangka memperingati peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW tahun 1444 Hijriah. Salam dan salawat senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, pemimpin umat Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan termasuk kita yang semua hadir di sini. Semoga kita semua mendapatkan syafaat yaumul kiamat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin undangan Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, untuk keberkahan acara kita pada malam hari ini, marilah sama-sama kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilapaskan oleh Ananda Hafiz Al-Asad. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل.
هدى هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا إنه كان عبدا شكورا صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi Dan Anda Hafiz Al-Hasan, Bapak Ibu kaum muslimin hadirin yang berbahagia. Selanjutnya laporan Ketua Takmir Masjid Nurul Iman kepada Bapak Hasim SPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Camat Kepala Wilayah Kecamatan Nunukan atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua MUI Kabupaten Nunukan Bapak Haji Deres Ibrahim. Yang saya hormati Komandan Pantas 621 Manuntung, YouTuber ini kacau gitu, YouTuber. Sehingga kita di masjid Nurul Iman ini dalam rangka melaksanakan peringatan Syawal Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah bertepatan tahun 2023. Selamat dan salam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau sampai yang kaum hadirin. Awal lagi pengantar saya ucapkan ribuan terima kasih para kaum muslimin dan muslimat
yang telah hadir serta menyatakan hadir bersama ini untuk kita bersama-sama memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada 41 Hijriah pada tahun 2020. Di sini saya perlu sampaikan bahwa kami dari pengurus panitia pelaksana Sabila telah mengadakan undangan bulan 02, 03, 05, 06 dan 08. Masyarakat yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan ini kuliah dapat pelaksananya pada malam ini. Dan saya dan segenap panitia mengucapkan ribuan terima kasih kepada kita. Hanya Allah yang dapat membalas segala. Kepada panitia yang telah bertugas, yang sejak bekerja dari tanggal 10 sampai hari ini tanggal 4 Februari telah berusaha dan saya tidak dapat memberkati terima kasih. Semoga Allah membalas. Mungkin itu aja yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecamatan kepada Bapak Dr. Suprapto, kami silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami muliakan dan kami banggakan Al-Mukarram Bapak Ustadz Dr. Andas Ibrahim, yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Kabupaten Nunukan, yang kami hormati yang mewakili dari Zikir Al-Inaba, yang kami hormati Ketua Imam Masjid Nurul Iman, yang kami hormati Panitia Nabi Besar Isra Mi'raj 1944 Hijriah Nurul Iman, yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama, dan yang kami banggakan teman-teman dari Pamtas, Bapak Ibu undangan hadirin dan hadirat yang berbahagia. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa, senantiasa kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita harus bersyukur, yaitu memperingati Isra Mi'raj perjalanan Nabi Muhammad SAW. Salam dan salawat selalu kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan pengikutnya akhir zaman. Bapak Ibu undangan yang hadirin dan berbahagia, mewakili Camat Nunukan, tentunya kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada panitia pengurus masjid, Bapak Ibu yang telah mana memberikan bantuannya, baik tenaga, moral dan moral, sehingga terlaksananya kegiatan Isra Mi'raj ini tanpa kekurangan satu apapun. Tentunya di dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi sesuatu kewajiban kita, bahwa sholat 5 waktu itu sangat penting untuk fondasi kita, baik kita beragama, berkeluarga, sehingga kita menjadi manusia yang sidik, tabligh, fatona, amanah. Tentunya mudah-mudahan kita yang hadir pada malam berbahagia ini, Kecamatan Nunukan, Sadar Jakat, Kecamatan Nunukan dan Pulau Sebatik, mudah-mudahan bisa dapat membantu saudara-saudara kita yang hidup dalam garis kemiskinan. Kurang dan lebihnya saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Toto. Selanjutnya sambutan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan kepada Bapak Ibrahim SPDI, disilakan. Kami hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nunukan, yang kami hormati Camat, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekcam Kecamatan Nunukan, yang kami hormati Takmir Masjid Nurul Iman, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang sama-sama berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah Tarakan ini menjadi sorotan nasional. Jadi Nunukan ini menjadi sorotan nasional tentang pernikahan di bawah umur. Jadi pernikahan di bawah umur menjadi sorotan nasional di Nunukan. Ternyata begitu kami cek di KUA, memang di KUA itu 2022 ada 25 anak atau catin atau calon pengantin itu kami tolak karena di bawah umur. Dan yang kembali hanya 6, yang 19 kita tidak tahu kemana ribanya. Nah, yang nikah resmi itu cuma 6, yang kami tolak 25, yang resmi kembali menikah resmi di KUA cuma 6. Yang 19 itu kami tidak tahu nikahnya di mana. Kemudian yang kedua adalah perlu kami juga sampaikan bahwa terkadang ada salah paham Bapak Ibu, bahwa suami itu ketika dia cerai maka dia mengikuti iddahnya istrinya. Jadi perlu kami sampaikan, karena ini juga menjadi perdebatan kemarin. Ada yang dari Palu itu berdebat ini dan itu, katanya tidak ada iddahnya laki-laki. Memang iddahnya laki-laki tidak ada, cuman iddahnya istrinya itu, suami itu mengikuti iddahnya istrinya. Jadi nanti jangan sampai ke KUA, nanti mau menikah langsung baru urus akte cerainya, jangan. Jadi urus memang jauh-jauh sebelumnya. Karena laki-laki itu mengikuti masa iddahnya istrinya. Kemudian yang terakhir saya sampaikan Bapak Ibu tentang masalah wakaf. Nah, kita tidak seperti dulu lagi. Biasanya kan Bapak Ibu orang tua kita dulu itu mewakafkan tanahnya atau yang lainnya dengan ucapan saja. Makanya itu supaya kuat, karena tanah itu bukan tambah hari tambah murah, tambah hari tambah mahal, harganya tambah bagus. Makanya itu usahakan kalau mau mewakafkan tanahnya harus ada ikrar wakafnya atau ada hibahnya. Nah, juga saya sampaikan kepada takmir masjid supaya masjid yang belum ada ikrar wakafnya usahakan dibuatkan ikrar wakaf yang belum sertifikat. Karena kenapa? Ini tanggung jawab bagi bapak-bapak yang pengurus masjid atau takmir masjid. Ini tanggung jawab. Karena begitu diwakafkan, jangan sampai nanti digugat sama ahli warisnya. Mungkin ini yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Tapi karena ada tamu, maka kita piring-piring yang sudah dibersihkan, dimasukkan di lemari, dicuci lagi atau dilap-lap lagi. Kenapa? Karena ada tamu terhormat.
Inilah yang dipakai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga ini sudah bersih, tapi masih dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang ada orang mengatakan itu Rasulullah dibersihkan, kotor, hatinya baru dibersihkan. Tidak, memang sudah bersih, akan menghadapi yang lebih tinggi, yaitu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak-bapak dan saudara sekalian, berbicara masalah Isra Mi'raj. Isra yaitu perjalanan Nabi dari kota Mekah ke Palestina. Kalau berbicara masalah Mi'raj, dari Palestina naik ke langit. Jadi siapa yang melaksanakan Isra Mi'raj, sama halnya dia musafir. Oleh sebab itu Bapak sekalian, kalau kita beramal susah kita laksanakan, kata Nabi, Abdalul a'mali ahmazuha. Amal yang paling afdal, yang susah dilakukan tapi tetap kita lakukan. Susah kita hadir tapi tetap kita hadir. Itu amal yang paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sakit kita tetap kita laksanakan agama. Itu insya Allah itu lebih tinggi nilainya dibandingkan kita sehat. Al-ajaru biqadaril masyakkah. Itu kata Nabi. Pahala itu disesuaikan dengan kesusahan. Susah kita melaksanakan tapi tetap kita laksanakan, itu lebih banyak pahalanya dibandingkan senang-senang kita laksanakan. Beda. Bapak-bapak dan saudara sekalian, yang hadir pada tahun ini Isra Mi'raj itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena tidak semuanya orang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan ibadah-ibadah semacam ini. Tidak semuanya orang. Bahkan saya lihat ini, yang penceramah sendiri tidak hadir, yang ingin menegakkan agama dia tidak hadir. Nanti dia bicara baru dia hadir. Wala tamshi fil ardi marha. Jangan engkau berjalan di atas bumi dengan keadaan sombong. Inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtarin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan angkuh. Bahkan saya lihat di mana-mana Bapak sekalian, akan digunting-gunting lidahnya orang-orang yang pandai bicara tapi dia tidak melakukannya. Sewaktu Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, sewaktu diperjalankan dari kota Mekah ke kota Palestina, diperlihatkan orang yang digunting-gunting lidahnya. Sekelompok manusia yang digunting-gunting lidahnya. Sudah digunting, datang lagi, muncul lagi. Sudah digunting, kembali lagi. Langsung Jibril mengatakan, Muhammad, itulah golongan umatku yang pandai bicara, pandai berdakwah, tapi dia tidak mau melaksanakannya. Hanya orang yang dikenakan dakwah, dia tidak mau melaksanakannya. Ini bahaya. Bapak-bapak dan saudara sekalian, ini sudah contoh-contoh pada Rasulullah. Ada juga orang yang sudah menanam pagi menuai lagi. Langsung ditanya oleh Rasulullah, ya Rasulullah, ya Jibril, ini perumpamaan apa ini? Katanya itu umatmu yang tetap melaksanakan ajaran agama, tidak mengatakan susah, tidak mengatakan hujan, tidak mengatakan begini, tetap dia melaksanakan. Insya Allah ini orang yang mendapatkan tidak akan putus-putus pahalanya Bapak sekalian. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama senantiasa
berpegang teguh kepada ajaran agama, karena keimanan itu Pak, kata Nabi, kadangkala muncul, kadangkala hilang, kadangkala muncul, kadangkala hilang. Kapan kita tidak sholat, sudah iman kita sudah hilang lagi. Kapan kita berbuat jahat, hilang lagi iman. Jadi kalau meninggal kita pada waktu itu sudah apa namanya? Itulah sebabnya kalau kita berdoa, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang mengombang-ambingkan hati saya, tsabbit qalbi ala dinika, tetapkanlah hatiku menjalankan agamamu apapun terjadi. Seperti Bapak, kalau ada acara agama luar biasa ini, Pak Bintal ini, luar biasa Bapak sekalian. Kalau begini semua masyarakat luar biasa, tidak mengenal hujan, tidak mengenal terik matahari, tetap dia datang kalau dia tahu. Oleh sebab itu Bapak sekalian, melalui kesempatan ini, mumpung kita masih hidup, ada suatu saat akan diberikan kemalasan oleh Allah. Suatu saat akan diberikan oleh penyakit oleh Allah. Mumpung kita masih bisa melaksanakan, mumpung kita masih bisa beribadah, karena nanti kalau di akhirat yang diperiksa oleh Allah adalah amalnya. Amal yang dimaksud di sini, amal yang bisa, yang biasa diperintahkan oleh Allah, termasuk sholat. Sholat itu kalau kita mengatakan, ada yang mengatakan itu syariat. Itu syariatnya orang yang tidak tahu tasawuf. Orang yang tahu tasawuf, insya Allah sholatnya itu yang menyelamatkan dia. Tapi orang yang hanya syariat yang diketahui, ya melaksanakan saja, Allah, selesai, siup dia. Banyak yang begitu Bapak sekalian, Allah, itu bukan bertasawuf dia, bukan sholat tasawuf, sholat syariat saja itu. Oleh sebab itu ada 3 ilmu yang harus kita ketahui. Kadangkala hanya 2 yang kita pelajari. Pertama, ilmu iman. Apalagi masjid kita ini nurul iman, cahaya keimanan. Jadi saya yakin dan percaya, dan orang yang di sekitar ini insya Allah orang beriman. Apalagi yang melaksanakannya, yang hadir pada hari ini. Yang tidak hadir ya kurang-kurang imannya sedikit. Oleh sebab itu iman. Iman ini kita percaya adanya Allah. Kita percaya adanya malaikat Allah. Berapa malaikat Allah? Kita tidak tahu jumlahnya. Bahkan menurut riwayat, malaikat itu lebih banyak daripada manusia. Malaikat dari cahaya. Kita percaya adanya Rasulullah, nabinya Allah. Berapa nabinya Allah? Mana Fahmi tadi? Dari Fahmi. Suwandi, berapa nabinya Allah yang pernah diajarkan? 124.000 nabi. 124.000 nabi. Bayangkan saja itu Pak. Berarti menurut ulama besar mengatakan kapan nabi itu pernah menginjakkan kakinya di suatu tempat, maka tempat itu ada masjid. Jadi berarti dirunukan ini banyak dulu itu ada menginjakkan kakinya di masjid-masjid ini. Kita tidak tahu 124.000 nabi dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul. Karena setiap rasul pasti nabi. Belum tentu nabi jadi rasul. Nabi adalah dia berdakwah untuk dirinya dan keluarganya saja. Dia tidak berdakwah seperti ini. Yaitu nabi. Jadi makanya itu banyak nabi. Tapi rasul disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala berdakwah.
314 rasul. 314 rasul. 314 rasul ini masih banyak yang belum melaksanakan sepenuhnya ajaran agama, maka ditapis lagi oleh Allah menjadi 25 rasul. Itu yang wajib dipercaya dan dihafal. Wajib dipercaya dan dihafal. Pak Suwandi sudah hafal kan? Insya Allah. Bahaya ini guruku ini kalau berceramah dilihat saya ini. Begitu, Bapak-bapak dan sekalian, 25 mulai Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian 25 nabi ini dipilih lagi oleh Allah menjadi 5 rasul. Dikatakan ulul azmi, orang yang mempunyai cita-cita tinggi. Termasuk pertama Nabi Ibrahim. Pak Ibrahim, sama nama kita. Nabi Ibrahim itu keahliannya kalau dibakar kata-katawa dia. Tapi kalau Ustaz Ibrahim mati dia kalau dibakar beda. Hebatnya Nabi Ibrahim itu kata-katawa kalau di. Itulah sebabnya dalam Al-Quran, kulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu obat panas, Pak. Kalau kita kena api, kena barang-barang yang panas, katakanlah, kulna ya nar, wahai api, kuni bardan, dinginlah kamu. Sewaktu Nabi Ibrahim dilemparkan di api, Tuhan mengatakan, ya api, dinginlah kamu. Wassalaman ala Ibrahim, dan selamatkanlah Nabi Ibrahim. Jangan Nabi Ibrahim disebut kalau kena kita, Nabi Ibrahim selamat kita celaka. Jadi misalnya kita kena barang-barang yang api, ya kena misalnya air panas, kulna ya nar kuni bardan wassalaman alayya, selamatkan saya. Atau selamatkan orang yang kita obati. Jangan selamatkan Nabi Ibrahim. Beda. Yang kedua, Nabi Nuh. Nabi Nuh itu nabi bapak kedua manusia setelah Nabi Adam. Bapak kedua manusia karena pernah tenggelam dunia, Pak. Karena pada waktu itu kurang lebih 80 orang naik di perahunya Nabi Nuh. Hanya 1 orang kafir. Kenapa? Karena 1 orang kafir diizinkan oleh Allah karena dia membuat perahu. Jasa-jasanya, seandainya tidak membuat perahu, ayo tenggelamkan semua orang kafir. Tidak ada kafir sampai sekarang. Itulah bahayanya kalau ada orang jahat satu kampung, satu saja bisa berkembang banyaknya kejahatan. Makanya di dalam hadis Rasulullah, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayan kusamin ghairi ujurin saya. Siapa yang memulai memprogramkan kebaikan di satu daerah, misalnya tidak ada masjid di situ, dia mengatakan, "Ayo kita bikin masjid di sini." Dia pertama memprogramkan, maka pahalanya sampai mati, sampai akhirat nanti selama masih ada masjid itu tetap pahalanya sama dia. Wih, luar biasa Bapak sekalian. Jadi masjid Nurul Iman ini siapa yang ama, itu kau sudah bilang apa pahalanya. Usahakan programkan suatu tempat kalau kita ada di suatu tempat. Kemudian, wa man sanna fil sunnatan sayyi'ah, siapa yang memprogramkan kata suatu daerah, maka doanya ada ya malampir, ya malampir kira-kira macam malampir itu kalau dia pukulkan bisa apa maunya. Nabi Musa sewaktu dikejar oleh Fir'aun dengan teman-teman tentaranya,
dia kepepet dia. Dekat laut, langsung Tuhan mengatakan, ya Musa, pukulkan tongkatmu di laut itu. Dipukulkan menjadi 12 jalanan. 12 jalanan. Akhirnya lewat sudah Nabi Musa sampai di sebelah, ikut Fir'aun. Ikut Fir'aun dengan teman-temannya. Akhirnya sampai di sebelah, Tuhan mengatakan, pukulkan lagi tongkat. Dipukul lagi tongkatnya dia sampai tenggelam Fir'aun dengan teman-temannya. Inilah Bapak sekalian kehebatannya Nabi Musa. Nabi Isa, yang keempat Nabi Isa, Nabi yang tidak punya ibu bapak, tapi ada ibunya. Pak ya, kalau kita ini ada bapak, ada ibu. Ada yang punya bapak tapi tidak punya ibu. Siapa itu? Hawa ya, tidak ada ibunya, tapi bapaknya Nabi Adam. Ada juga tidak punya bapak, tidak punya ibu, siapa? Nabi Adam. Ada juga punya ibu, tidak punya bapak, Nabi Isa. Yang punya bapak, punya ibu siapa? Siapa kira-kira Pak Suandi? Kita semua. Kita semua ini ada bapak, ada ibu. Ya, kemudian yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Nabi Muhammad mempunyai titel yang tidak artaranya. Sekalipun kau profesor, doktor, apa, semua titel kau raih, tidak ada samanya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi lain, mulai Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa alaihi salam saja, AS. Kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi, Allah bersalawat kepada dia, mendoakan dia, dan menyelamatkan siapa-siapa saja yang mau mengikutinya. Jadi kita harus ikuti Nabi Muhammad, jangan keluar dari Islam gara-gara duit. Bapak-bapak sekalian, kemudian dipilih lagi yang 5 ini menjadi satu, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terbukti sewaktu di Palestina, wa imamur rusulih, imamnya segala semua rasul-rasul yang 314 rasul itu muncul di Palestina. Jadi yang imam pada waktu itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, imamnya para rasul. Bapak-bapak dan saudara sekalian, saya barangkali tidak, apa yang saya berikan ini barangkali bapak-bapak sekalian sudah banyak kita dengar. Cuma saya mengharap pergunakanlah kehidupannya selama kita hidup, berbuat baik. Jangan lewatkan waktu, karena ada 3 waktu. Itulah sebabnya Tuhan bersumpah di dalam Al-Quran, wal asri, demi waktu. Innal insana la khusar, sungguhnya manusia itu dalam dan rumah rugi. Yang kan ustaz rugi, pemerintah rugi, yang bukan pemerintah rugi, semuanya kata Tuhan, innal insana la khusar. Semua manusia akan rugi kecuali 4 golongan. Pertama, orang beriman, ya, nurul iman, cahaya iman, inilah yang pertama. Yang kedua, beramal. Yang ketiga, selalu menasihati dalam kebenaran, termasuklah berdakwah. Yang keempat, selalu menasihati dengan kesabaran. Sabar, sabar, sabar. Bapak-bapak dan saudara sekalian, salat kita sudah tahu bahwa 17 rakaat. Kadang-kala ada orang salat 15 rakaat. Betul kan? Kadang-kala ada juga orang salat 11 rakaat. Betul kan? Betul? Kalau 17 rakaat itu tidak ada yang ya dikasrah. Kalau 15 rakaat yaitu sholat Jumat dikurangi 2 rakaat. Tapi ada juga saudara kita sholat Jumat, sudah Jumat sholat lagi duhur, yaitu tidak apa-apa,
Itu ada juga membolehkan. Kenapa? Karena mungkin dia menganggap bahwa yang hadir itu berjumat tidak semuanya tinggal di Nunukan. Mungkin dia ada keluar daerah baru kembali lagi. Ya, itu boleh juga. Ada juga orang yang 11 rakaat sehari semalam. Semua yang 4 rakaat itu dikasrah, dipendekkan jadi 2 rakaat. Orang yang musafir. Tapi jangan dipendekkan yang 2 rakaat jadi 1 rakaat. Salat subuhnya masa, salat subuhnya mau dikasrah juga. Tidak adil kepada pasti, tidak adil. Kalau 4 saja rakaat yang dikasrah, subuh juga dikasrah, maghrib juga dikasrah. Kalau maghrib dikasrah berarti 1,5 sholatnya itu tidak ada yang boleh dikasrah. Hanya yang dikasrah yang 4 rakaat. Bapak-bapak dan sekalian, yang dijamak hanya 2 saja yang dijamak, yaitu duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Subuh tidak ada, berdiri sendiri. Orang yang melakukan sholat bapak sekalian dengan khusyuk, insya Allah jaminannya Allah, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah berbuat dosa. Pak Ustaz, ada juga orang rajin sholat, rajin juga berjudi. Itu syariat, belum tasawuf. Bersyariat saja itu orang rajin, woi, macam menangis kalau sholat. Tapi keluar sudahlah, bawa ayamnya, bawa dominonya, dan lain-lain sebagainya. Itu menurut syariat. Yang kedua, ilmu yang harus kita pelajari adalah Islam, rukun Islam. Ya, jangan sampai rukun Islam ini kita tidak lakukan, apalagi dekat Ramadan. Ya, dekat Ramadan itu termasuk rukun Islam. Rukun pertama, syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah. Kemudian mendirikan sholat. Yang ketiga, keluarkan zakat. Yang keempat, puasa dalam bulan Ramadan. Yang kelima, naik haji yang mampu. Yang tidak mampu jangan usah naik. Mampus saja kau itu. Kadang-kadang ada orang paksakan dirinya naik Mekah, pinjam uang kiri kanan, pulang baru turun dari pesawat ditagih dia, bayar. Siapa suruh kamu pinjam uang? Belum mampus kamu tuh. Kemudian yang ketiga, ilmu yang ketiga yang harus kita pelajari supaya sempurna Islam, ihsan. Itu jarang-jarang itu pakai. Kalau orang dulu ditangkap Pak, sewaktu masih penjajah ditangkap kalau orang mempelajari tasawuf. Itu ihsan. Artinya anta abudallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya, seakan-akan melihat Allah. Kalau kamu tidak melihat Allah, yakinlah kamu bahwa saya dilihat oleh Allah. Itulah tasawuf. Bersihkan hatinya. Ya, jangan suka mendengki, jangan suka mengumpat, jangan suka berdusta. Hati harus bersih. Tazkiyatul qalbi, membersihkan hati. Kalau hati yang bersih bapak sekalian, insya Allah semua bercahaya yang lain itu. Ya, sholatnya baik, puasanya baik, tingkah lakunya baik, insya Allah. Mudah-mudahan bapak sekalian, apa yang saya berikan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kepada pribadi saya sendiri, karena penceramah itu menyinggung Pak. Kalau ada yang mengatakan jangan menyinggung, kalau berceramah ya tidak usah berceramah. Karena yang disinggung kebaikan dan kejahatan. Kalau kebaikan disinggung supaya bertambah kebaikan. Kalau kejahatan supaya berhenti kejahatan. Itu namanya. Kadang-kadang ada orang begitu Pak. Ta'muruna bil ma'ruf kuntum khaira ummah. Kalian orang Islam umat yang paling bagus. Apa itu ummah? Asal usulnya ummah itu ummun, ibu. Jadi kalian adalah ibu-ibu, artinya
ibu-ibu itu penyayang. Jadi kita ini menyayangi masyarakat. Ummah itu berasal daripada kalimat imamun. Imamun artinya pemimpin. Jadi kalian adalah umat yang menjadi pemimpin nanti, insya Allah. Ummah amamah artinya terdepan. Umat Islam itu terdepan di mana-mana. Kenapa? Karena kuntum khaira ummah. Engkaulah adalah umat yang paling baik. Mudah-mudahan apa yang saya berikan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada yang salah dari pribadi saya sendiri sebagai manusia biasa. Kalau ada yang benar dari Allah memberikan petunjuk kepada kita. Jadi kita berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah, dan berterima kasih kepada pengurus masjid yang mengundang kita. Semoga pertemuan kita ini menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyiarkan agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita laksanakan malam ini mendapatkan keberkahan serta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kepada Bapak Ustadz Sobat Sofian SPDI untuk memimpin doa ini. Persilakan. Untuk melengkapi acara peringatan kita di malam hari ini, marilah bersama kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kiranya apa yang kita lakukan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Illa hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'mahu wa yuhibbu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka an sayyidina Rasulillahi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انك عفو كريم تحب العفو واعف عنا يا كريم اللهم انا نسالك سلامه في الدين وعافيه في الجسد وزيادة في العلم وبركه في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم احفظنا علينا في شكرة الموت ونجاة من النار ورحمة عند الحساب اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sobat Sofian SPDI. Bapak Ibu yang kami muliakan, sekali lagi kami atas nama pengurus serta panitia pelaksanaan Isra dan Mi'raj menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas keringanan langkah serta keikhlasan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Dan tak lupa juga dalam kesempatan yang berbahagia ini kami menyampaikan permohonan maaf sekiranya
di dalam pelaksanaan Isra Mi'raj pada malam hari ini terdapat kehilapan dan kekurangannya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah.